Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Deandini, NIM 1904-20336. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan dan strategi manajemen kebencanaan di Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas apa itu bencana dan resiko bencana di Indonesia. Bencana sendiri diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan perspektif geografi, geologi, klimatologi, dan demografi, Indonesia berada pada posisi ketujuh sebagai negeri paling rawan akan risiko bencana alam oleh UNESCO. Dua di antara kejadian bencana yang terakhir yang menyebabkan kerusakan sangat besar, kerugian-kerugian dan korban-korban adalah tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dituntut untuk belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut dengan mengidentifikasi semua aspek yang berhubungan dengan risiko dan kerentanan untuk meningkatkan kapasitas mengatasi bencana. Kemudian saya akan masuk ke bahasan kebijakan manajemen kebencanaan di Indonesia. Mengenai kebijakan dalam menanggulangi bencana di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut memuat aktivitas yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap akurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Semua aktivitas tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kerja holistik berkesinambungan dengan kerangka menyukseskan pembangunan. Pada prinsipnya, upaya penanggulangan bencana mengacu pada siklus manajemen bencana yang membuat upaya mitigasi, emergensi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Upaya mitigasi bencana yang menekankan pada kegiatan-kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana meliputi yang pertama yaitu perencanaan penanggulangan bencana, yang kedua pengurangan resiko bencana, yang ketiga pencegahan, yang keempat pemanduan dalam perencanaan pembangunan, yang kelima persyaratan analisis risiko bencana, yang keenam pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, yang ketujuh pendidikan dan pelatihan, yang kedelapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Kemudian saya akan lanjut ke materi strategi manajemen kebencanaan di Indonesia. Ada empat strategi yang saya temukan di sini. Yang pertama yaitu mendorong pemahaman risiko bencana, yang terdiri dari menyusun kajian risiko bencana setiap 5 tahun, melakukan evaluasi kajian kapasitas setiap tahun, membangun sistem informasi risiko bencana, dan edukasi kebencanaan untuk masyarakat. Melakukan edukasi kebencanaan bagi masyarakat tentang potensi risiko bencana di wilayahnya, dan memasang papan informasi kebencanaan. Yang kedua yaitu memperkuat tata kelola risiko bencana dan manajemen risiko bencana, yang terdiri dari penguatan kebijakan atau regulasi kelembagaan BPBD, Forum PRB, kemudian penyusunan Perda Penanggulangan Bencana termasuk turunannya, kemudian penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah yang diperkuat dengan kebijakan daerah terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, kemudian penguatan mekanisme dan kebijakan informasi kebencanaan dan sistem logistik kebencanaan di daerah. Kemudian penataan ruang berbasis risiko bencana atau pengurangan risiko bencana. Kemudian penguatan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas atau desa atau kelurahan. Yang ketiga yaitu meningkatkan investasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan, yang terdiri dari evaluasi dan penguatan bangunan dan infrastruktur publik termasuk kantor, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Kemudian pendidikan kebencanaan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana dan sertifikasi penyelenggaraan PB di daerah. Kemudian rumah sakit aman bencana dan gerakan pengurangan risiko bencana. Kemudian mitigasi struktur, misalnya penguatan lereng rawan longsor, kemudian revitalisasi tanggul,
embung, waduk, dan reboisasi untuk ancaman banjir, kemudian retrofitting bangunan atau infrastruktur daerah rawan gempa, kemudian green belt untuk mengurangi dampak tsunami. Yang keempat yaitu meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk build back better dalam pemulihan, yang terdiri dari melakukan penguatan sistem peringatan dini perbencana, kemudian melakukan simulasi dan gladi secara berkala, kemudian menyusun rencana, sistem, mekanisme penanganan darurat bencana, kemudian pembentukan tim kaji dan reaksi cepat, kemudian penyusunan dan penyiapan jalur serta rencana evakuasi, kemudian penyusunan rencana pemulihan bencana. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.